Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ners Ratu Masrati Puspita S.Kep M.Kep selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa. Perkenalkan, saya Hanifah Nurul Safitri dengan NIM 211030121425. Saya merupakan mahasiswi kelas 5E keperawatan dari Stikes Widya Dharma Husada. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas proyek individu mata kuliah keperawatan dewasa untuk mengedukasi ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian mengenai osteoporosis. Baik, mari kita simak video dan penjelasan berikut ini. Osteoporosis. Definisi osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit di mana tulang menjadi kurang padat, kehilangan kekuatannya, dan kemungkinan besar mengalami patah atau yang sering disebut dengan fraktur. Selanjutnya ada jenis-jenis osteoporosis. Bila disederhanakan, terdapat dua jenis osteoporosis, yaitu 1. Osteoporosis primer. Osteoporosis primer adalah kehilangan massa tulang yang terjadi sesuai dengan proses penuaan. Sampai saat ini, osteoporosis primer masih menduduki tempat utama karena lebih banyak ditemukan dibandingkan osteoporosis sekunder. Pada wanita, biasanya disebabkan oleh pengaruh hormonal yang tidak efektif. Osteoporosis ini terjadi karena kekurangan kalsium akibat penuaan usia. Osteoporosis primer terdiri dari dua bagian, yaitu tipe 1 atau yang disebut dengan postmenopausal, terjadi 15-20 tahun setelah menopause, yaitu kisaran umur 53 sampai dengan 75 tahun. Ditandai oleh fraktur tulang belakang dan berkurangnya gigi gerigi. Hal ini disebabkan luasnya jaringan trabekular pada tempat tersebut, di mana jaringan trabekular lebih responsif terhadap defisiensi estrogen. Yang kedua ada tipe 2 senil. Terjadi pada pria dan wanita usia 70 tahun ke atas. Ditandai oleh fraktur panggul dan tulang belakang. Hilangnya massa tulang kortikal terbesar terjadi pada usia tersebut. Yang kedua ada osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder disebabkan oleh penyakit tertentu, gangguan hormonal, dan juga kesalahan pada gaya hidup seperti konsumsi alkohol secara berlebihan, rokok, kafein, dan kurangnya aktivitas fisik. Berbeda dengan osteoporosis primer yang terjadi karena faktor usia, osteoporosis sekunder bisa saja terjadi pada orang yang masih berusia muda. Selanjutnya, tanda dan gejala. Gejala osteoporosis dapat muncul tanpa sengaja selama beberapa dekade, karena osteoporosis tidak menyebabkan gejala sampai terjadinya patah tulang. Selain itu, beberapa fraktur osteoporosis dapat lolos deteksi selama bertahun-tahun karena tidak memperlihatkan gejala. Gejala yang berhubungan dengan patah tulang osteoporosis biasanya adalah nyeri, dan lokasi nyeri tergantung pada lokasi fraktur. Sedangkan gejala osteoporosis pada pria hampir mirip dengan gejala osteoporosis pada wanita. Kepadatan tulang berkurang secara perlahan, sehingga pada awalnya osteoporosis tidak menimbulkan gejala. Biasanya gejala akan timbul pada wanita berusia 51 sampai dengan 75 tahun, meskipun bisa lebih cepat ataupun lambat. Jika kepadatan tulang berkurang, tulang dapat menjadi kolaps atau hancur, maka akan timbul nyeri tulang dan kelainan bentuk. Osteoporosis ini sering disebut dengan penyakit silent disease, karena proses kepadatan tulang berkurang secara perlahan dan berlangsung secara progresif tanpa kita sadari. Maka dari itu, hampir semua osteoporosis ini tidak menimbulkan gejala, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah terkena osteoporosis. Tetapi, ada juga penderita osteoporosis yang mempunyai tanda dan gejala seperti ini. Yang pertama, nyeri tulang dan sendi, terutama jika nyeri di punggung saat dibuat berdiri, berjalan beraktivitas, dan disentuh. Sifat nyerinya tersebut terasa tajam atau seperti terbakar, bisa karena adanya fraktur atau patah tulang. Yang kedua,
Deformitas atau perubahan bentuk tulang seperti kifosis dan jari-jari tangan dan kaki terlihat membengkok atau adanya perubahan yang abnormal. Yang ketiga, ada patah tulang atau fraktur. Keempat, kerangka tulang semakin memendek atau punggung semakin membungkuk, bisa disebut dengan penurunan tinggi badan. Yang kelima, nafsu makan menurun menjadikan berat badan menurun atau kurus. Yang keenam, sesak nafas karena organ tubuh semakin berdekatan karena tulang tidak mampu untuk menyangga lagi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi osteoporosis. 1. Faktor resiko keturunan. A. Jenis kelamin. Sekitar 80% penderita osteoporosis adalah perempuan. Perempuan mempunyai resiko 6 kali lebih besar daripada laki-laki untuk terkena osteoporosis. Hal ini disebabkan pada perempuan massa tulang puncaknya lebih rendah dan kehilangan massa tulangnya lebih cepat setelah menopause. B. Pertumbuhan usia. Semakin lanjut usia seseorang, semakin besar kehilangan massa tulang dan semakin besar pula kemungkinan timbulnya osteoporosis. Di samping itu, semakin tua akan semakin berkurang pula kemampuan saluran cerna untuk menyerap kalsium. Tulang-tulang akan menjadi berkurang kekuatan dan kepadatannya. C. Ras. Perempuan kulit putih dan Asia cenderung lebih berpeluang mengalami osteoporosis. Umumnya, ras campuran Afrika-Amerika memiliki massa tulang tertinggi, sedangkan ras kulit putih, khususnya dari Eropa Utara, memiliki massa tulang terendah. D. Struktur tulang dan berat tubuh. Orang yang rangka tulangnya kecil cenderung lebih beresiko terkena osteoporosis ketimbang dengan orang berangka besar. Bentuk tulang yang kurus dan tubuh yang kurus beresiko lebih besar untuk mengalami osteoporosis. E. Faktor keturunan. Secara genetik, bila dalam satu keluarga terdapat riwayat osteoporosis, kemungkinan anggota keluarga lain menderita osteoporosis sekitar 60 sampai dengan 80%. Perempuan muda yang ibunya pernah mengalami patah tulang belakang, peluangnya akan lebih besar mengalami pengurangan massa tulang. Yang kedua ada faktor lingkungan. A. Kekurangan hormon estrogen. Estrogen sangat penting untuk menjaga kepadatan massa tulang. Turunnya kadar estrogen bisa terjadi akibat kedua indung telur telah diangkat atau diradiasi karena kanker telah menopause. Kekurangan hormon estrogen akan mengakibatkan lebih banyak resorpsi tulang daripada pembentukan tulang. B. Diet. Diet yang buruk biasanya memperlambat pubertas dan pubertas yang tertunda merupakan faktor resiko dari osteoporosis. C. Pemasukan kalsium dan vitamin D. Kecilnya asupan kalsium semasa kecil dan remaja bisa menyebabkan rendahnya massa tulang tertinggi. Dalam kurangnya kalsium dalam makanan menambah penurunan massa tulang. Kekurangan vitamin D yang sering terkait dengan kekurangan kalsium membuat tulang lunak dan meningkatkan penurunan massa tulang dan resiko patah tulang. D. Merokok dan yang E. Mengkonsumsi minuman keras atau alkohol akan mengganggu kesehatan tubuh secara keseluruhan, khususnya proses metabolisme kalsium. Selanjutnya ada pencegahan osteoporosis. Pencegahan osteoporosis berarti mencegah berkurangnya massa tulang. Saat menopause, tingkat estrogen menurun kira-kira hampir 50% dan massa tulang mulai berkurang. Pencegahan osteoporosis dibagi menjadi 3. A. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium seperti susu. Cairan putih ini merupakan sumber kalsium dan fosfor yang sangat penting untuk pembentukan tulang. Itulah sebabnya sumber nutrisi dari susu tak hanya baik bagi terpeliharanya kebugaran tubuh, tetapi juga kesehatan tulang. Demi mencegah keropos tulang, dibutuhkan keteraturan konsumsi susu sejak dini hingga lanjut usia. Angka kecukupan gizi kalsium adalah 800 sampai dengan 1200 mg per orang per hari atau setara dengan 3 sampai 4 gelas susu. B. Melakukan latihan fisik atau biasa disebut dengan senam osteoporosis. Senam osteoporosis merupakan olahraga atau aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kepadatan mineral pada tulang
atau mengurangi hilangnya jaringan tulang, terutama pada wanita premenopause. Baik, sekian penjelasan dari video yang sudah saya tampilkan. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian dapat menjaga kesehatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.